wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu. Allah, langsung saja langsung saja Bapak Ibu, kita memulai manasik umrohnya, yaitu bagaimana tata cara berumroh. Pertama, ingat Bapak Ibu yang telah kita sampaikan di Pekanbaru kemarin, Sobat Telepo, rukun umroh hanya ada 5. Yang pertama adalah niat mengambil mikot, yang kedua adalah tawaf 7 kali, yang ketiga adalah sa'i 7 kali, kemudian tahallul, kemudian tertib. Nanti ambil mikot, kita akan mengambil mikot di Bin Ali, tetapi bapak-bapak sudah memakai ihram dari hotel sebelum zuhur. Salat zuhurnya pakai ihram saja, karena mengingat waktu kita umroh itu malam Jumat, maka semakin cepat kita pergi dari Madinah ini, berangkat dari Madinah ini, semakin cepat kita untuk bertawaf. Semakin cepat kita bertawaf dan sa'i, semakin cepat pula kita selesai umrohnya. Karena besok malam Jumat, kemudian hari Jumat yang kena bapak-bapak juga nanti sholat Jumat, takutnya nanti ada yang kecapean. Maka daripada itu, memakai ihramnya sebelum zuhur, sholat zuhur sudah memakai ihram. Nah, ketika zuhur nanti bapak-bapak ya, khususnya ibu-ibu nanti pakai pakaian putih biar seragam semuanya dulu. Nanti bapak-bapak yang berpakaian ihram ya nggak apa-apa, kalau misalnya mau sholat di zuhuran di Masjid Nabawi masih pakai celana dalam ataupun masih pakai kaos di dalamnya. Tetapi lebih baik sudah tidak pakai kaos, pakai aja dalamannya. Insya Allah tidak tembus pandang, ya. Karena kualitas ihram kita kualitasnya bagus. Itu ya Pak ya. Insya Allah ya sayang. Nah, kemudian setelah dari zuhuran kita makan dulu ke hotel, baru kita tunggu bus. Jangan bus yang menunggu kita, usahakan kita yang menunggu bus. Kenapa? Karena kondisi dari besok itu banyak orang juga akan bertolak ke Mekah. Kalau bus yang menunggu kita udah pasti kita yang lama. Kalau misalnya kita yang menunggu bus datang semua langsung naik langsung berangkat. Semuanya terkondisikan. Kemudian kita tadi ngambil mikotnya di mana Bapak Ibu? Di Bir Ali, masjid yang kita subuhan itu ada di depannya, yang kotak petak agak besar. Nah, di situ nanti kita mengambil mikotnya di bus. Di situ juga kita akan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nanti sholat sunnah ihram di masjid Bir Ali. Masjid apa namanya Bu? Bir Ali ya. Sholat apa? Sunnah ihram. Nanti jangan lupa ya, sholat sunnah ihram di Bir Ali 2 rakaat. Bukan di sini, bukan di Nabawi, bukan di hotel, tapi di Masjid Bir Ali. Nah, setelah kita nanti sholat sunnah 2 rakaat di Bir Ali, kemudian semua sama-sama ke bus, barulah kita nanti bimbing semuanya cara membaca niat dan melafazkan niat umroh tersebut. Yang seperti kita sampaikan di Pekanbaru juga, labbaik Allahumma umratan an nafsi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti kita bimbing lagi di bus. Insyaallah semuanya akan kita bimbing dari awal sampai akhir umroh. Insyaallah kita akan menjadi umroh yang amin. Kemudian setelah nanti ke bus ambil niat, kita menuju ke Mekah. Setelah menuju ke Mekah, Bapak Ibu, kita ke hotel dulu. Dari pengambilan mikot sudah berlakulah larangan-larangan ihram. Ingat ya Bapak Ibu ya, dari kita ngambil mikot dari Bin Ali di sini, di Madinah, sampai kita bertahalul itu berlaku semua larangan-larangan umroh. Nanti kita bilang lagi larangan-larangan umroh ya. Ini kita selesaikan dulu rukunnya. Ya. Nah, setelah kita makan di hotel, kemudian kita tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad, diakhiri nanti di rukun Hajar Aswad dihitung sekali. Nanti pundak kita yang sebelah kiri harus berhadapan ke Ka'bah. Jangan nanti Bapak Ibu ada yang meliling Ka'bah mundur. Jangan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak-bapak disunahkan membuka bagian lengan kanannya.
Karena kenapa? Pada saat Fathul Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umroh dengan para sahabatnya. Kemudian kaum kafir Quraisy melihatnya, maka Rasulullah memerintahkan seluruh sahabatnya untuk membuka lengan kanannya dan memegang pedang. Itulah sejarah dari mengapa disunahkan membuka sebelah kanan dari ihram tersebut. Kemudian kita tawaf 7 kali. Setelah kita tawaf 7 kali Bapak Ibu, kita akan sholat sunnah tawaf. Nanti situ Amri juga jelaskan. Sholat sunnah tawaf itu 2 rakaat. Setelah tawaf ada namanya sholat sunnah tawaf. Jadi setelah sholat sunnah 2 rakaat kita berfoto bareng. Setelah foto bareng, doa-doa, baru kita nanti menuju ke sa'i. Dan di jalan menuju sa'i, insya Allah kita akan sama-sama minum air zam-zam dan berdoa bersama di situ. Setelah itu baru kita menuju ke sa'i, ke rukun yang ketiga. Yang rukun pertama tadi nih, ambil niat. Yang kedua, tawaf. Kemudian sa'i. Setelah sa'i Bapak Ibu 7 kali, diawali dengan Safa, diakhiri dengan Marwah. Nanti kita akan bertahalul di luar dari masjid. Tahalul itu nanti dimulai dari Amri dan Ustaz Diki dan Ustaz Dede. Ibu-ibunya bisa Bu Ustazah Erni dan segala macam, ada Kak Sufi. Bisa juga nanti semuanya sah untuk mentahalulkan pasangannya. Ya, asalkan jangan membuka aurat bagi yang perempuan karena masih dalam keadaan ihram. Nanti kalau perempuan agak sedikit masuk ke jilbab ibu-ibunya agar rambutnya tidak kelihatan oleh orang lain. Kemudian Bapak Ibu setelah tahallul maka tertib, selesailah rangkaian rukun umroh. Adapun bacaan doa-doa semuanya nanti di tawaf dan di sa'i. Insyaallah kita akan memakai transmitter ataupun alat bantu untuk mendengarkan apa yang Abi ucapkan. Insyaallah kita akan mendoakan semuanya dari travel kita. Jadi semuanya udah ikut, tidak perlu ada apapun bayaran tambahan. Kemudian nanti semua doa-doa akan kita bimbing. Nanti juga ada doa-doa yang Bapak Ibu Amri persilahkan doa masing-masing. Jadi ketika nanti awal ada doa-doa yang Amri bimbing, ada Amri dia, silahkan Bapak Ibu bacakan doanya, hajatnya, berarti itu doa masing-masing. Insya Allah semua transmitternya terdengar dengan jelas. Adapun nanti kalau misalnya nggak terdengar dengan jelas, maka segera diberitahukan. Jangan diam aja Bapak Ibu. Karena nanti sayang. Sebenarnya tidak ada rukun doa ataupun rukun mengucapkan doa di dalam umroh. Andai kata pun dari niat sampai tertib sampai tahallul, kita tutup telinga kita tutup mulut kita kerjakan semuanya sah umrohnya. Hanya saja apakah makbul apakah makbul kita tidak tahu. Hanya saja sayang rasanya doa-doa itu tidak dipanjatkan Bapak Ibu. Daripada itu nanti kita akan semua bimbing. Itu terkait dengan rukun-rukun umroh. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mengerjakan rukun pertama, tentunya ada sunnah-sunnah sebelum ihram. Di antara sunnah-sunnah tersebut yang pertama adalah memotong kuku. Memotong kuku sebelum mengambil niat. Sebelum mengambil niat itu kapan? Sudah pasti sebelum zuhur. Sebelum kita pergi ke Bir Ali. Jadi nanti bersih-bersih, mandi juga termasuk dari sunnah ihram. Potong kukunya, mandi bersih-bersih. Karena nanti ketika kita udah niat, maka sabun, maka sampo dan segala macamnya sudah tidak boleh lagi kita sentuh. Ya, Bapak Ibu ya. Sunnah-sunnahnya pertama tadi adalah memotong kuku. Yang kedua adalah mandi sebelum niat. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu? Wangi-wangian, memakai wangi-wangian sebelum niat. Ya, sebelum niat, sunnahnya adalah memakai wangi-wangian. Boleh pakai wangi-wangi sebelum niat. Saya ulangi sekali lagi. Sebelum niat, sebelum ambil mikot, boleh memotong kuku, disunahkan. Boleh mandi memakai sabun dan sampo, disunahkan. Boleh juga memakai wangi-wangian, disunahkan. Kemudian mencukur bulu-bulu di sekitar tubuh. Itu juga disunahkan. Bapak-bapak cukur jenggotnya, cukur kumisnya karena jenggot itu termasuk bagian dari sunnah. Maka biarkanlah jenggot.
Jadi cukur kumisnya kata bapak ya. Kalau udah licin jangan cukur lagi pak. Nah, kemudian sunnah-sunnah yang lain adalah seperti sunnah ihram tadi. Kemudian kita sunnah juga sholat safar. Nanti bila sunnah zuhuran kita sholat sunnah safar. Nah, kemudian bapak ibu nanti zuhur jangan lupa dijamak zuhur dan asarnya. Silahkan sholat zuhur di Masjid Nabawi 4 rakaat, tapi jangan lupa jamak kemudian asarnya. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdiri lagi, maka sholat asar. Niatnya jamak, boleh di pasar, boleh tidak di pasar, tapi lebih baik tidak di pasar 4 rakaat. Kalau misalnya dipermudah pasar 2 rakaat, asarnya boleh nggak? Boleh. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi udah ada rukunnya udah kita sebutkan. Kemudian sunnah-sunnahnya sudah kita sebutkan. Nah, sekarang larangan-larangan umroh. Nah, apa yang disunahkan sebelum ambil niat itu pula yang akan diharamkan atau tidak diperbolehkan ketika kita setelah ambil niat. Maka memotong kuku ketika berihram atau ketika telah niat tidak boleh. Kemudian memotong helai rambut atau mencabutnya, atau nauzubillah nanti bapak-bapak gatal rambutnya. Nah, itu termasuk dari sengaja, tidak boleh juga. Yang pertama tadi memotong kuku tidak boleh. Kemudian memotong rambut atau mencabutnya tidak boleh. Yang ketiga juga adalah larangannya memakai wangi-wangian setelah niat maka tidak boleh lagi memakai wangi-wangian. Wangi-wangian itu ada sabun, ada sampo, ada skincare, ada apa lagi? Vaseline, apa lagi? Parfum, apa lagi? Minyak telon, apa lagi? Cushion baby, mungkin ada yang masih pakai cushion baby ya. Itu tisu basah termasuk karena itu wangi-wangian. Nanti Bapak Ibu ketika sampai kita di hotel atau di Masjidil Haram juga nanti ada mesin otomatis untuk sabun. Itu bahaya Bapak Ibu ya. Jangan disodorkan tangannya. Saya lupa apa itu. Padahal disodorkan tangannya. Jangan lupa. Ya, nanti ketika kita makan di hotel Mekah, cuci tangannya cukup pakai air biasa saja. Ya Bapak ya. Kemudian nanti di Mekah, di hotel Mekah, apakah boleh mandi? Boleh, tapi mandinya tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, tidak pakai pasta gigi. Ya, pasta gigi tidak boleh. Mencukur pun tidak boleh lagi. Karena kita udah niat. Apa yang sebelumnya disunahkan, setelah niat kita itu dilarang. Ya, Pak ya. Ya, lebih baiknya nggak usah mandi. Insya Allah wangi semua kok jemaah. Nggak ada yang bau-bau ya. Ya Bapak Ibu. Kemudian larangannya lagi adalah bermesraan ataupun berhubungan suami istri. Ini larangan yang sangat fatal. Maka nanti jangan ketika tawaf romantisan atau sebelum tawaf buat adik dulu, jangan. Nanti dulu ya. Setelah semua rangkaian umroh selesai, barulah diperbolehkan lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu apa yang lagi tidak boleh? Kemudian yang tidak membunuh binatang, ini sangat spesial juga. Membunuh binatang nanti nauzubillahnya ada burung merpati tadi, ya kan? Banyak di situ kita meninggal burung merpati tadi kena dam Bapak Ibu. Maka jangan sebab kitanya meninggal wafatnya atau matinya burung merpati tersebut. Ini bahaya nih, kita suka kayak gini. Datang terbang nanti kan koit satu misalnya. Itu termasuk dari kena dam. Tidak boleh membunuh ataupun mencabut rantai-rantaian atau tumbuhan-tumbuhan di jalan selama di tahun. Ya, yang terakhir adalah akad nikah. Di situ kita umroh tidak boleh ada akad nikah. Setelah umroh baru akad nikahnya. Ada yang lihat nikah di sini? Ada yang lihat tambah istrinya? Ada yang lanjut sendiri. Ya mungkin bapak-bapak kan melihat di sini ada wanita-wanita yang sangat mancung di dunia kan. Ya tambah lagi atau ada yang apa tuh? Enggak gitu.
Ya, aman ya. Nah, rukun-rukun umroh telah kita sebutkan, kemudian sunah-sunah umroh kita telah sebutkan, larangan-larangan umroh telah kita sebutkan. Nanti ketika di bus kita sebutkan lagi. Karena Bapak Ibu, kita nauzubillah mungkin ada lupanya, mungkin sekarang ada tidak dengarnya, mungkin sekarang ada tidak fokusnya. Nah, maka setiap kita nanti akan melakukan umroh, kita akan jelaskan kembali. Oh iya, yang paling penting lagi Bapak Ibu, ada sosial antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagi laki-laki, terkhususnya laki-laki, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berjahit. Harus semuanya tubeless. Ya, harus semuanya tubeless, Bang. Ya Pak ya, hanya cuma dua pakaian ihram bawah dan ihram atas. Menandakan bahwasannya fadilahnya adalah ketika kita meninggal kelak, hanya pakaian yang selembar tipis itulah yang kita pakai menghadap kepada Allah. Kemudian ibu-ibu, topi haji kadang-kadang. ya kopiah juga menjadi tidak boleh dipakai ketika umroh. Pelan Pak ya. Aku menjelasin tadi. Ya ingat, bagi bapak-bapak yang khususnya untuk larangan bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian yang berjahit ataupun memakai peci. Sekarang kita terbiasa memakai peci. Nanti ketika kedinginan di bus kita pakai peci, tidak kok. Tidak boleh kena dam. Karena itu termasuk dari larangan-larangan ihram. Larangan-larangan setelah kita mengambil niat. Tadi ibu-ibu hanya satu sebenarnya, cuma cukup susah, yaitu adalah menutup seluruh aurat. Aurat ibu-ibu menurut mazhab Imam Syafi'i adalah semua seluruh tubuh kecuali bagian dari wajah, kemudian telapak tangan zahirullah wa batinuha. Ini tidak menjadi bagian dari aurat perempuan. Adapun dari sini sampai ke sini itu adalah aurat. Ingat, zahir dan batin itu hanya telapak tangan yang di depan dan telapak tangan yang di belakang. Batasnya adalah pergelangan tangan ini. Ya, ibu-ibu ya. Kaos kaki ibu-ibu itu bagian jadi wajib karena harus menutup kaki. Kaki itu bagian dari aurat. Dan ketika kita sholat, tidak pakai kaos kaki, sholatnya tidak sah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun Imam Maliki, Imam Hambali, dan Hanafi, ada sebagian yang berpendapat bahwasanya kaki itu tidak termasuk aurat. Ada yang bermazhab Hanafi, Hambali, Maliki, tidak ada ya. Semuanya Syafi'i ya, karena mayoritas itu orang Indonesia bermazhab Imam Syafi'i. Itu bagi perempuan. Kemudian bagi perempuan kembali tidak boleh menutup wajah dalam umroh. Masker kah dia, cadar kah dia, apapun itu yang menutup wajah tidak boleh. Dari ambil mikot sampai selesai tahallul, wajah itu tidak boleh ditutupi oleh apapun. Ya, yang pakai cadar, yang pakai masker, nanti ketika umroh tolong dibuka. Adapun cadar dan masker itu menutup wajah itu bagian dari sunnah dan tradisi Arab. Sunnah juga, tapi di umrohnya dilarang, tidak boleh. Jelas Bapak Ibu? Nah. Oh ya, pertanyaan bagus Bapak. Nah, selain dari itu yang termasuk aksesoris, yang pertama adalah jam misalnya. Jam, Bapak Ibu, bukan bagian dari hal yang berjahit. Adapun yang misalnya ada yang jahitannya, kayak jam kulit ataupun jam yang ada jahitannya, itu boleh dipakai karena ini termasuk aksesoris, bukan pakaian. Ya, kemudian cincin. Kalau misalnya cincinnya ada jahitannya, lebih baik emang dilepas. Tapi kalau misalnya dipakai pun nggak apa-apa, karena ini bukan bagian dari pakaian, bukan bagian dari dibasuh. Kacamata begitu juga Bapak Ibu. Kacamata itu boleh dipakai ketika umroh, karena kacamata itu aksesoris, bukan bagian dari pakaian. Adapun peci, walaupun aksesoris, tapi kita tidak boleh bapak-bapak menutup bagian kepala. Jadi larangannya adalah tidak boleh menutup bagian dari kepala. Kemudian Bapak Ibu, syal, apa namanya syal kita? Syal kita itu tidak apa-apa dipakai
karena itu juga aksesoris dan itu menandakan darurat kita. Karena kalau misalnya tidak pakai syal, kemungkinan hilangnya itu, kemungkinan tercecer dari jamaah itu besar. Dan juga ID card tidak apa-apa dipakai, bahkan diwajibkan kalau misalnya jadi umroh karena kita travel, bukan wajib syariat ya, wajib bagi travel. Karena kalau misalnya tidak ada ini Bapak Ibu, nauzubillah misalnya terpisah dari rombongan, maka tidak bisa dihubungi takutnya. Nah, maka ini wajib ya Bapak Ibu dibawa kemanapun Bapak Ibu berada. Karena nanti di Mekah ya, kondisinya itu sangat padat, tidak seperti Madinah. Bapak Ibu ya, ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Aku sempat ngomong apa atau misalnya di sini sempat ngomong Ya, nanti waktu ambil wudhunya kan di kamar mandi hotel, ya bukan? Nah, di kamar mandi hotel, wudhunya satu-satu, jangan bertiga, jangan berempat, atau jangan berdua. Karena kan ibu-ibu kadang ini berdua nih langsung sekali wudhu kamar mandi kan. Jadi insya Allah di kamar hotel wudhunya satu-satu. Masuk kamar mandi satu, setelah wudhu ibu itu keluar, baru satu lagi. Agar tidak terjadinya melihat aurat orang lain. Jelas dibuka di kamar mandi tanpa terlihat oleh orang lain tidak apa-apa. Kan dibilang menutup aurat. Kalau misalnya tidak menutup aurat itu berarti terlihat aurat oleh orang lain tidak boleh. Ya, kalau kemudian ada lagi Bu, pertanyaan, Bapak? yang pakai umum bisa maju sampai kita Tadi buka-buka pakaian ihram tersebut. Ya, pakaian ihram itu tidak dibuka-buka Bapak Ibu ya. Bapak-bapak ya, pakaian ihram itu bisa diganti, tetapi harus ihramnya yang tidak berjahit. Karena ihram itu ditenun bukan dijahit. Ya Pak ya? iya iya sampai terakhir Pertanyaan dulu kan? kan pertama kan awal Iya. Sa'i. terakhir apa Tahalul. ini terakhir Nah, setelah tahalul maka hal yang dilarang diperbolehkan lagi. Karena tahalul itu batas dari kita mengerjakan umroh. Setelah tahalul itu berarti semua rangkaian umroh kita telah selesai. ya Foto rambutnya terakhir. Halal. Biar halal semua kan? Boleh. Nggak boleh pakai yang jahit ya. Menurut Bapak Ibu, pakai parfum boleh sebelum kita ambil mikot apapun itu. Ya, memakai parfum, Pak, mohon diperhatikan Pak, mohon maaf ya. Memakai parfum boleh diperbolehkan atau disunahkan sebelum kita mengambil niat mikot. Ya, mau kapan pun itu, mau subuhnya, mau zuhurnya, yang penting sebelum mengambil niat mikot. Nanti dibirali. Setelah kita mengambil niat, maka diharamkan atau tidak diperbolehkan memakai parfum kembali. Cuma satu cara yang bisa memakai parfum ketika kita berihram, dilemparkan oleh orang lain. Sakit ya, nggak sengaja intinya. Nah, dan kemudian Bapak Ibu, nah ini baru teringat Amri, mohon maaf. Ka'bah, iswahnya itu diselimuti oleh parfum. Nah, nanti ketika kita tawaf jangan ada yang menyentuh Ka'bah. Karena menyentuh Ka'bah itu niat nggak Bapak Ibu? Niat pastinya. Di iswah Ka'bah itu ada parfum, maka secara tidak langsung ibu juga akan menyentuh parfum tersebut. Hanya nanti ketika berihram, dah ambil mikot, kemudian kita tawaf, selesaikan aja dulu tawaf tuh. Ada waktunya nanti kita mau megang Ka'bah dan menciumnya. Ya Pak ya, ya Bu ya. Nah, karena ini sering terjadi di jemaah Indonesia, karena udah sangat cinta kepada Ka'bah,
pengen kali megang, akhirnya ketika umroh pegang. Itu padahal tidak boleh. Nanti kalau misalnya ingin pegang Ka'bah, ingin mencium Ka'bah, siswa nanti sama-sama berlima, berenam, ya, cium siswa ramai-ramai, jalan ke masjid, waktu sholat fardu. Ya Pak. Ya, itu kembali. Maka kita sholat sebetulnya kita sudah bersolat. Gak apa-apa kalau misalnya ada waktu nanti kita tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid kan sunnah juga. Ya, yang penting itu yang jarang kita lakukan lah. Yang jarang kita lakukan kan sholat sunnah ihram tadi. Maka lebih baik sholat sunnah ihram aja yang didahulukan. Sholat tahiyatul masjid nanti di Masjidil Haram bisa juga. Nah, kemudian Bapak Ibu ingat zuhur tadi ya, ini paling penting. Zuhur dan asar harus dijamak. Jangan nanti di jalan Ustaz, saya belum sholat asar nih. Gimana kita sholat asar? Ya. Zuhur dan asar dijamak masih di Madinah. Kemudian maghrib sama isya kita di mana? Maghrib sama isya insya Allah kita akan berjamaah. Jamaah. Maghrib isya. Insya Allah maghrib dan isya kita akan berjamaah di pelataran Masjid Haram sebelum kita memulai umroh tawaf. Insya Allah ya. Karena kita ini adalah sebuah keluarga besar, jumlah 49 orang, maka harap teman-temannya disatukan lagi ikhwahnya, disatukan lagi tali persaudaraannya, saling tolong. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya seluruh umat mukmin itu adalah bersaudara. Saudara Bapak Ibu tidak ada yang susah. Saudara Bapak Ibu tidak ada yang cerewet-cerewetan. Saudara Bapak Ibu tidak ada yang saling membenci. Semuanya saling menolong. Apalagi kita sekarang sama-sama berangkat untuk tujuan yang satu, yaitu Allah. boleh siapapun. Tidak ada syarat dari tahallul itu harus orang yang umroh dulu. Ya, tidak ada dalam manasik manapun bahwasanya yang memotong itu harus orang yang udah tahallul dulu. Tapi nanti kita doa bersama dulu, doa untuk bertahallul, dan nanti sebaiknya dimulai dari ibu ini, kemudian yang lain-lainnya. Nanti saya yang laki-laki mulai dari Amri atau Pak Diki atau Pak Dede. Insya Allah yang udah duluan umroh itu lebih afdol kalau menurut dalam kajian kami. Tapi yang belum tahallul pun boleh mentahallulkan orang. Tidak ada syarat. Mentahallulkan orang itu harus bertahallul dulu. Paham? Tidak ada syarat. Orang yang mentahallul itu harus bertahallul dulu. Jadi misalnya Amri nih mau motong Pak Senegal, tidak ada syaratnya Pak Senegal ini Amri ini telah ditahallul. Amri belum tahallul, Pak Senegal juga bertahallul. Sama-sama main gunting-guntingan boleh. Sah. Ada Ustaz, kita kan dalam tahun kan duduk. Tahallul? Ya. Tidak. Jadi tawaf tuh. Tawaf ya. Biasanya itu Nah, pertanyaan yang bagus ya. Selamatkan bagus. Iya. Nah, ketika kita tawaf, kemudian misalnya putaran ketiga atau putaran keempat, kita misalnya auzubillah buang angin atau batal wudhunya, maka ulangi putaran tersebut. Misal kita lagi putaran ketiga, mau masuk ke putaran keempat tapi belum masuk, buang angin, batal wudhu kita. Nah, maka itu ulangi putaran yang ketiganya, tidak ulang dari awal. Ulangi putaran yang kita wudhunya batal. Insya Allah, alhamdulillah selama saya bawa jamaah tidak ada yang batal wudhunya di tawaf. Jangan pikirkan penyakit gula kita Bapak Ibu. Jangan pikirkan penyakit apapun itu dalam tawaf. Doakan diri kita ini semuanya sembuh ketika kita tawaf. Allah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan dipikirkan. Begitu juga dengan ibu-ibu ya.
jangan dipikirkan masa haidnya, jangan dipikirkan masa tidak sucinya. Nanti kalau misalnya dipikirkan maka terjadi. Ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu ini yang paling penting juga bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram batal wudunya. Betul tak? Nah ketika nanti tawaf kan nanti banyak orang. Jadi banyak orang ketika kita bersentuhan dengan orang lain tanpa sengaja maka tidak batal wudunya. Khusus di tawaf. Kenapa khusus di tawaf boleh diperbolehkan? Di situ berguna hukum asal usul fikih afdalu laisa. Bahwasanya kedaruratan tidak menjadi jatuh hukum. Nah, karena tawaf tersebut tidak memungkinkan kita menjaga wudhu kita dengan bersentuhan kalau padanya, maka menurut mazhab Imam Syafi'i bukan diperbolehkan, tidak apa-apa ketika tidak disengaja. Jangan nanti putaran pertama tersentuh, ulangi lagi putaran pertama, tersentuh, ulangi lagi putaran pertama, ya. Nah selesai kita tawafnya. Ada pertanyaan lagi? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tabarrujan jahiliyah." Janganlah kalian menghiasi diri kalian dengan hiasan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu berhias bagaimana? Lipstiknya tebalnya 1 inci Bapak Ibu, bedanya tebalnya 2 inci Bapak Ibu. Celaknya 1 inci Bapak Ibu. Maka daripada itu, ketika kita umroh, diusahakan original. Original. Takutnya lipstiknya ada bau juga, takutnya bedanya ada bau juga. Udah pasti ada bau. Ya Bapak Ibu ya, ya Ibu-ibu ya. Nah, kemudian bagi bapak-bapak, ini juga bagi bapak-bapak merokok dan apa ya? Ya merokok ya, merokok elektrik, rokok apapun itu jenis rokok, asal hukum rokok makruh dan haram. Tidak ada yang memperbolehkan, tidak ada yang menghalalkan. Asal hukum rokok makruh dan haram. Silahkan pakai yang makruh, silahkan pakai yang haram. Tetapi ketika kita umroh, puasa Bapak Ibu. Apakah pantas kita dalam ibadah yang suci itu kita merokok? Asal hukum rokok makruh dan haram. Nggak ada yang mubah, nggak ada yang halal. Ya Bapak ya? Bapak ya? Nah, jadi ketika nanti kita umroh, puasa dulu. Puasanya paling 9 jam. Nah, setelah umroh tahalul, silahkan mau merokok di jangan pelataran masjid juga. Silahkan merokok di mana aja yang diperbolehkan. Insya Allah bapak-bapak yang masih merokok di sini pulang ke Indonesia berpulang. Amin. Insyaallah. Bilang merokoknya tidak boleh. Amin. Ya. Umroh yang kedua itu hari atau Lusanya. Terkait dengan jadwal-jadwal selanjutnya, kapan kita umroh kedua, kapan kita umroh ketiga, insya Allah kita akan informasikan selalu di grup kita, grup kucing umroh dan grup stay. Ya, setiap malam, insya Allah kita akan informasikan apa agenda besok harinya. Insya Allah kalau misalnya ikut manasik Bapak Ibu, semuanya ada itinerary kan? Kemarin kita ada itinerary-nya, hari sekian itu ngapa-ngapain saja. Nanti dilihat lagi itinerary-nya. Insya Allah semuanya sesuai dengan itinerary apa yang ada di manasik kita di tanggal. Ada pertanyaan lagi? Ini kan kita umroh kan jatuhnya kan dini hari Jumat itu. Tolong jelaskan kita dulu Jumatnya itu apa yang sebelum jelas Jumat itu pakai apa gamis biasa atau boleh Untuk Jumatnya? ya. Setelah bapak-bapak menanyakan, karena bapak-bapak nanti akan berjumatan di masjid. Nanti setelah kita umroh tahalul, maka diperbolehkan lepas ihramnya. Nah, bapak-bapak, khususnya bapak-bapak nih, karena bapak-bapak yang ada apa kewajibannya. Bapak-bapak khususnya ketika ingin sholat di pelataran wajib pakai ihram. Kalau enggak diusir. Itu wajib bagi pemerintah. Nah, pemerintah di sini. Bagi ibu-ibu mau pakai pakaian berwarna-warni pink, merah, segala macam, masuk aja. Ya. Jadi nanti kalau misalnya bapak-bapak ingin sholat Jumat di pelataran
Ka'bah, di pelataran Ka'bah ya, bukan pelataran Masjid Haram. Karena pelataran Masjidil Haram beda dengan pelataran Ka'bah. Pelataran Ka'bah itu Saful Maqaf itu ada di bawah, naik lift ke bawah masjid, baru pelataran Ka'bahnya. Nah, adapun pelataran Masjid Haram itu ada di luar dari area masjid. Jadi Masjidil Haram itu bulat Bapak Ibu. Ya, bapak-bapak kalau misalnya ingin sholat di pelataran Ka'bah itu wajib menggunakan kain ihramnya. Maka kain ihramnya dijaga, jangan asal duduk ya Pak ya. Nah, takutnya nanti kain ihramnya terkena najis ataupun kotor. Stop. Ada pertanyaan lagi Bu Pak? 3 pertanyaan terakhir. Oke. Wah. Karena kalau misalnya kita lanjutin kayak di DM aja di DM saja. Udah, nanti di Mekah, nah karena kita itu berada di saf paling depan di dunia. Saf paling depan di dunia itu adalah di keliling Ka'bah. Nah, jadi keliling Ka'bah itu kan nanti Ka'bah di tengah-tengah. Nanti ada sebelah kiri kita ibu-ibu, sebelah kanannya langsung bapak-bapak. Nah, jadi tidak seperti ini. Kalau seperti Masjid Nabawi, seperti masjid biasa, bapak-bapak di depan, kemudian disusul dengan ibu-ibu, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya di Masjidil Haram, karena kita mengelilingi Ka'bah waktu sholat ya, maka nanti ada area-area khusus bagi ibu-ibu, ada khusus bagi bapak-bapak, tapi disatukan di satu pelataran yang luas. Jadi di kotak-kotak. Dan di Masjidil Haram itu bapak ibu areanya luas. Jadi diusahakan jangan pergi sendiri-sendiri. Allah. Pergilah bareng saudara-saudaranya, saudari-saudarinya. Bertiga, berempat, berlima, sama. Ya. Untuk tim, ya kita usahakan kita kompak tim. Ya, kita bimbing semua jemaah lima waktu. Kita layani semuanya yang ada di sini. Karena tim ada 6 orang nih. Insya Allah 49 orang bagi 6 orang itu gampang lah. Ada pertanyaan lagi? Aksesoris. Ikat pinggang termasuk aksesoris. Karena kalau misalnya ikat pinggang dipakai selalu, maka jadi pakaian. Ingat Bapak Ibu, yang dipakai selalu, contohnya adalah baju, jubah, baju kaos, itu kan pakaian, disebut pakaian. Ada ikat pinggang, itu aksesoris. Nah, kalau misalnya nggak ada ikat pinggang, takutnya nanti iya, ya kan? Sholat sunat awal. Nanti insya Allah kita akan lihat. Insya Allah bisa berdoa. Setelah sholat sunat tawaf itu kita nanti langsung saja berdoa masing-masing. Tidak ada doa bersama. Maksudnya nanti aja tanya di mana Pak. Kita sedih apa kok. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Nah, nanti kita kondisikan karena nanti padan, Amri nggak bisa janji. Pak, Ustaz harus makan belakang Ibrahim, nggak bisa ambil janji. Nah, karena kita tidak tahu bagaimana kondisinya nanti di sana. Nah, kalau misalnya ambil janjikan terus ambil tidak tepati, makanya kita dan. Insyaallah, insyaallah. Kita sudah ya Bapak Ibu ya. Ya. Karena area ini area makan, restoran akan dibersihkan untuk makan malam. Adapun kata-kata Amri yang terlalu kasar atau kemudian Amri sengaja melencangkan suara agar semuanya aja. Namun maaf Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti silakan Di DM. Amri langsung atau di DM atau di bawah ini. Masya Allah. Niat mandi nggak diniatkan dalam